Halo semua, selamat datang kembali di Telltale Nonton, channel untuk kalian yang penasaran dengan cerita dari film-film yang katanya menarik. Tentu saja nonton filmnya secara langsung memberikan pengalaman yang berbeda dari video ini. Sebelum mulai, klik subscribe dan nyalakan notifikasinya. Forgotten merupakan film Korea bergenre misteri thriller. Film berkeluaran tahun 2017 ini bercerita tentang seorang bernama Jin Seok yang merasa aneh terhadap keluarganya. Ia merasa janggal terhadap keluarganya dan merasa ada misteri yang disembunyikan terhadap dirinya. Film dibuka dengan menampilkan seorang pria bernama Jin Seok terbangun dari tidurnya. Dia sedang dalam perjalanan menuju rumah baru bersama keluarganya. Sampailah mereka di rumah baru. Saat tiba, Jin merasa tidak asing dengan rumah itu, seakan pernah melihat rumah itu sebelumnya. Jin sangat dekat dengan kakaknya yang bernama Yusok. Sejak kecil sampai sekarang, Yusok seorang jenius, bertutur kata baik, dan orang yang menyenangkan. Dia juga selalu bisa diandalkan, multitalenta di semua bidang, dan populer di kalangan wanita. Karena itu, Jin sangat mengidolakan kakaknya yang bisa menjadi panutan. Jin menderita anemia kronis, adalah penyakit saraf yang bisa membuat fisik maupun mental menjadi lemah, mudah capek, mudah cemas, mudah berhalusinasi, dan lain-lain. Yusok setahun lalu ia mengalami kecelakaan lalu lintas yang membuat kaki kirinya pincang. Meskipun begitu, Jin dan orang tuanya tetap menganggap Yusok sebagai kebanggaan di keluarga mereka. Barang-barang pun mulai dimasukkan ke rumah baru itu. Terlihat Yusok memasang kalender yang ternyata saat itu di bulan Mei tahun 1997. Ibunya sedang membersihkan alat makan dan ayahnya mengatur barang-barang yang akan ditaruh. Ada satu kamar yang pintunya tertutup. Yu bilang pemilik lama rumah ini meninggalkan kopernya di sana dan mengatakan akan mengambilnya. Jadi untuk sementara Jin harus tidur bersama Yu. Yu dipanggil ibunya untuk membantu di bawah. Seorang petugas bertanya kepada Jin, "Apakah tadi kakakmu?" Petugas itu juga menanyakan umurnya. Tiba-tiba Yu datang dan mengatakan bahwa teman petugas itu memanggilnya. Saat makan malam, Jin bertanya apa isi kamar yang tertutup itu. Ayahnya mengatakan jika di sana adalah gudang dan isinya adalah koper-koper pemilik rumah sebelumnya. Ayahnya juga tidak pernah masuk ke sana karena pemilik sebelumnya sudah memberitahukan untuk tidak masuk kamar itu. Sampai terdengar barang jatuh dari kamar tersebut. Jin telah selesai belajar dan ingin tidur. Sambil mendengarkan lagu, Jin mulai terlelap. Tapi tidak berapa lama Jin terbangun mendengarkan suara di kamar itu. Pintu kamar terbuka lalu tertutup lagi. Ketika Jin akan masuk kamar, Jin dikagetkan dengan kakaknya. Ibu mengatakan itu cuma perasaan kamu saja. Ibu mengajak Jin keluar rumah, kemudian ayah menelpon untuk meminta bantuan. Jin pun diminta menunggu di sana karena dia hanya pergi sebentar. Tapi Jin melihat kakaknya Yu diculik oleh sekelompok orang yang berpakaian serba hitam lalu masukkan dalam mobil. Dengan panik, Jin mengabari orang tuanya jika Yu telah diculik dan dia langsung pingsan. Saat sudah sadar, Yu masih belum kembali. Lalu dua orang polisi datang meminta keterangan dari Jin. Jin hanya ingat plat mobilnya saja, wajah dan perawakan badan tidak bisa ia lihat karena malam itu sedang hujan deras. Tapi polisi bilang tidak ada plat nomor dengan kode tersebut. Polisi menyatakan Jin salah lihat plat nomornya. Mungkin itu karena Jin mengkonsumsi obat-obatan secara rutin untuk penyakit yang ia deritanya. Jin emosi karena dia sangat yakin dengan apa yang ia lihatnya. Sehari, 2 hari, seminggu, sampai 15 hari belum ada tanda-tanda keberadaan dari Yu. Jin tampak cemas dan gelisah. Jin tetap mengkonsumsi obatnya secara rutin untuk menjaga kewarasannya. Lalu saat ia tidur, Jin mimpi tentang seorang pria yang disekap dan disiksa entah kenapa. Setiap tidur, ia selalu mimpi hal yang sama. Lalu terdengar bunyi-bunyi aneh dari kamar yang selalu tertutup. Jin takutan karena pintu kamar itu terbuka. Dan tiba-tiba di pagi harinya Yu sudah kembali. Tapi anehnya Yu sama sekali tidak ingat apa yang terjadi padanya selama belasan hari menghilang. Malam harinya Jin dan Yu kembali tidur. Tapi saat sedang tidur, di tengah malam Jin terbangun karena mendengarkan suara pintu depan yang ditutup dan kakaknya yang sudah tidak ada di kasur. Jin gak mikir yang aneh-aneh dan lanjutkan tidurnya. Keesokan paginya dia melihat kakaknya yang sudah ada di kasur dan seperti biasa Jin meminum obatnya, tapi nggak sengaja obatnya terjatuh. Belum sempat diambil, perhatian Jin dialihkan karena Yu mengajaknya makan. Jin menanyakan kemana kakaknya keluar semalam. Yu mengatakan tidak kemana-mana, kamu cuma mimpi. Ketika Yu akan pergi keluar, Jin melihat ada yang aneh.
Jin melihat kaki kakaknya pincang berubah menjadi sebelah kanan, padahal kaki kakaknya yang sakit itu ada sebelah kiri. Malam harinya, Yu sudah pulang, sedangkan Jin masih belajar. Jam 12:30 dini hari, Jin ketiduran di kursi, dan kemudian Jin ternyata hanya pura-pura tidur dan langsung mengikuti kakaknya yang keluar rumah. Lalu Jin mengintainya terus, mengikuti kemana kakaknya pergi. Bukan hanya berjalan normal, tapi juga tidak memakai kacamata dan sedang merokok. Jin sangat kaget melihat kakaknya yang sangat berbeda. Yu sampai di suatu tempat dan menemui dua anak buahnya, di mana mereka adalah polisi yang meminta keterangan dari Jin sebelumnya. Yu pergi dari sana dan tiba-tiba Yu sudah menghilang. Jin kepergok dua anak buahnya, tapi Jin berhasil kabur dan sembunyi. Tapi tiba-tiba Jin sudah terbangun di meja belajar dan sangat panik ketika melihat kakaknya diranjang yang berusaha menenangkannya. Jin yang kabur ke kamar mandi, tapi Jin sudah sangat ketakutan dan meneriaki kakaknya dengan sangat emosi dan berteriak apa yang telah kau lakukan. Yu kembali mengatakan kepada Jin bahwa ia bermimpi buruk, tapi Jin sangat yakin itu nyata. Jin bilang, udah gak usah bohong, aku juga dengar suara pensil itu karena aku belum tidur dan aku sangat jelas apa yang terjadi semalam. Tiba-tiba suasana menjadi hening. Jin keluar dari kamar mandi. Yu datang dan mengatakan, apakah kamu minum obatnya? Sambil dia melerai adiknya yang ingin memukulnya. Jin teringat dia tidak jadi mengambil obatnya dan belum meminumnya. Dia mengatakan itulah kenapa Jin berhalusinasi. Jin sudah tenang dan meminum obatnya. Ia juga minta maaf ke kakaknya atas apa yang terjadi barusan. Ia juga melihat kakaknya yang keluar rumah dengan jalan yang pincang seperti biasanya. Sampai akhirnya Jin melihat isi pensil yang terjatuh masih ada di mejanya. Itu artinya dia tidak bermimpi. Apa yang terjadi semalam benar-benar nyata. Jin juga ingat perkataan yang kakaknya bilang ia menaiki taksi, padahal ia tidak pernah mengatakan hal tersebut. Lalu terdengarlah ibunya sudah pulang ke rumah dan Jin menceritakan semuanya. Ibunya pun ikut ketakutan mendengar fakta itu. Jin berencana dia akan mengikuti bersama kedua orang tuanya saat Yu keluar tengah malam nanti. Terlihat Jin memberanikan diri dan membuka pintu kamar yang tertutup dan ternyata berusaha menenangkan diri, dia tidak tahu lagi mana yang nyata, mana yang mimpi. Tanpa sengaja, Jin mendengar ibunya yang sedang menelpon. Ibunya mengatakan jika Jin sepertinya sudah tahu apa yang sebenarnya terjadi. Jin yang terkejut mendengarkannya tidak sengaja melangkah dan membunyikan lantai kayu. Ibu yang menyadari bahwa ada seseorang yang menguping pembicaraannya di luar langsung keluar kamar dan mengecek sisi ruangan. Jin yang bersembunyi di luar langsung cepat-cepat kembali ke kamarnya sebelum ibunya tahu jika Jin baru saja masuk ke luar jendela. Tetapi Jin ketahuan dan ibunya pergi meninggalkannya dengan senyuman yang aneh. Sambil menghisap rokok dan bersantai, ibunya meminta suaminya segera kembali karena Jin benar-benar sudah mengetahui semuanya. Jin langsung kabur dari rumah, tapi ayahnya berusaha menghalangi. Begitu juga dengan ibunya. Jin pun langsung kabur dari sana dan berhasil kabur dari kejaran orangan suruhan ibunya. Di kantor polisi mengulangi laporan Jin bahwa dia telah dikurung selama sebulan oleh sekelompok orang yang berpura-pura menjadi keluarganya. Lalu dia sangat terkejut ketika polisi membacakan identitasnya, di mana Jin ternyata lahir tahun 1970 dan sudah berumur 41 tahun. Jin berkata ke polisi bahwa aku masih 21 tahun pak, umurku masih 21 tahun karena ini masih tahun 1997. Lalu polisi pun melihatkan kalender yang dimana sekarang adalah tahun 2017. Di tengah kebingungan, Jin melihat cermin di kantor polisi. Dia sangat terkejut melihat wajahnya sebenarnya. Jin yang tidak tahu apa yang terjadi dan kembali pulang ke rumah. Lalu dia mendengar suara musik dari kamar yang selama ini selalu tertutup, di mana di dalam kamarnya ada dua manekin dengan pisau yang tergeletak dan juga ada darah di mana-mana. Warga palsunya pun datang dan Jin ingin bertanya siapakah kalian sebenarnya dan apa yang telah kalian lakukan terhadapku. Dengan santai ia mengatakan 20 tahun yang lalu, tepatnya
Tanggal 20 Desember tahun 1997 terjadi sebuah kasus pembunuhan. Dan kau tidak mengingatnya, 20 tahun yang lalu seorang ibu dan anak perempuannya telah dibunuh tanpa alasan yang jelas. Dengan sebuah pisau, kasus ini menggemparkan seluruh warga kota, tapi polisi gagal menangkap pelakunya. Tahun demi tahun berlalu dan kasus itu pun mulai dilupakan. Tapi keluarga korban yang ditinggalkan sama sekali belum bisa melupakannya. Keluarga korban menyewa Yuat, atau nama aslinya adalah Choi, untuk menginvestigasi ulang kasus ini. Butuh waktu 4 tahun sampai akhirnya Jin ditemukan dan ditangkap. Ternyata mimpi Jin selama ini adalah saat dirinya disiksa untuk mengatakan apa yang telah dia perbuat, karena Jin telah membunuh keluarga yang bahkan tidak dikenalnya. Tapi entah kenapa semakin Jin disiksa, semakin terasa Jin bukanlah pelakunya. Keluarga korban pun kebingungan karena mereka tidak akan puas balas dendam jika pelakunya saja tidak ingat apa yang telah diperbuatnya. Karena itulah Choi menyewa Park, pakar hipnotis. Ia menjelaskan jika Jin telah menghilangkan potongan ingatannya karena ia merasa itu adalah ingatan yang sangat menyakitkan. Maka dari itu Park menyarankan untuk membuat skenario palsu untuk kembali sebelum kejadian Jin mengalami ingatannya yang menyakitkan tersebut, tepatnya di tanggal 6 Mei tahun 1997. Park juga memberikan obat pada Jin yang dimana obat itu untuk mempertahankan efek hipnotisnya. Saat berada di dalam skenario palsu, lalu mereka merekrut seseorang yang pandai berakting untuk menjadi mama Jin untuk memperkuat skenario mereka. Setelah itu, otaknya terprogram bahwa dia ada di tahun 1997 dan masih berumur 21 tahun. Saat ditanya apa yang diinginkan waktu itu oleh Jin, Jin pun teringat bayangan saat dirinya berada di sebuah mobil bersama keluarganya yang akan pindah ke rumah baru mereka. Maka dari itulah Choi, Park, dan Mama tadi memasukkan diri mereka sebagai keluarga palsunya Jin. Beberapa kali skenario tersebut hampir gagal ketahuan, seperti saat ada petugas pindahan yang heran ketika Choi dipanggil kakak, tapi mukanya lebih muda daripada Jin. Dan bunyi aneh-aneh dari kamar tertutup yang ternyata berasal dari dua anak buah Choi yang sedang menyiapkan TKP rekayasa ulang dengan tujuan agar apa yang terjadi saat Jin melihat TKP tersebut berhasil membuat ingatannya kembali. Dan juga saat polisi menangkap Choi karena diduga melakukan penipuan dan kekerasan. Sampai hari Choi dibebaskan belum juga turun hujan, padahal mereka menunggu hujan deras agar puncak skenario sama persis saat kejadian 20 tahun yang lalu. Mereka terus menunjukkan kejanggalan supaya ingatan Jin kembali, tetapi Jin masih mengelak dan mengatakan dia tidak melakukan pembunuhan tersebut. Choi pun yang merasa jengkel, ia mengatakan akan membunuh Jin dengan cara yang paling sadis. Karena merasa terintimidasi dengan cepat, Jin langsung kabur dari mobil. Dan saat anak buah Park tertabrak mobil, tidak sadarkan diri, Jin pun langsung pergi dari sana. Tapi Jin dilarikan di rumah sakit dan saat tidak sadarkan, akhirnya dia teringat potongan ingatan yang hilang 20 tahun yang lalu. Di bulan Mei tahun 1997, di hari itu Jin dan keluarganya akan pindah ke rumah baru, tapi saat di jalan, 6 bulan setelahnya kecelakaan itu terjadi. Krisis moneter di Asia termasuk Korea Selatan. Ternyata kedua orang tuanya sudah meninggal, tapi kakaknya masih koma di rumah sakit. Dan Jin sudah tidak punya uang lagi, mencoba melamar kerja dengan minta bayaran beberapa bulan di muka. Dan juga ngutang sana sini, tapi Samuel menolaknya. Dalam kebingungan, dokter yang bertanggung jawab dengan kakaknya Jin mendatanginya. Dokter mengatakan jika operasinya harus dilakukan agar nyawa kakak Jin bisa diselamatkan, karena sudah tidak ada pilihan lain untuk mendapatkan uang. Jin sampai menyebarkan ke internet bahwa dia rela melakukan pekerjaan apa saja demi mendapatkan uang. Lalu tiba-tiba nickname yang bernama Jenggot Biru menawarinya pekerjaan dengan imbalan yang sangat besar asalkan Jin mau melakukan pekerjaan yang diberikannya itu dengan membunuh. Semalaman Jin memutuskan karena dia bimbang menerima pekerjaan itu apa tidak. Tapi ia akhirnya menelpon orang itu yang ternyata suaranya suara pria. Ia memberikan alamat rumah yang ditinggali seorang ibu dan 2 anak. Yang tidak lain, rumah itu adalah rumah yang dipakai untuk skenario palsu. Jenggot Biru memerintahkan untuk membunuh ibunya saja, sedangkan 2 anaknya tidak boleh terluka sedikit pun. Tapi di tempat kejadian,
Jin mengurungkan niatnya untuk membunuh karena ia tidak tega. Ibu dan anak laki-lakinya sedang tertidur pulas. Jin pun langsung ingin pergi dari tempat itu. Tapi si ibu terbangun dan sangat takutan melihat Jin. Jin bilang jika dia tidak akan melakukan apa-apa dan akan segera pergi dari sana. Tolong jangan teriak, kata Jin. Sampai akhirnya terjadi suatu insiden yang menyebabkan Jin tanpa sadar membunuh mereka. Tanpa sengaja putri si ibu tertusuk dan tewas. Dalam kepanikan, Jin yang mendengar ibunya teriak pun melihat putrinya tewas langsung menusukkannya. Saat ingin keluar kembali dari rumah itu, anak yang paling kecil melihatnya dan memanggilnya karena tidak tahu apa-apa. Bertanya, "Kamu siapa dan di mana ibuku?" Jin menenangkannya dan meminta kembali anak itu tidur dan menghitung 1 sampai 100 sebanyak 10 kali sampai ibu dan kakaknya kembali. Saat akan keluar dari rumah itu, dia melihat foto keluarga mereka yang dimana ternyata sang ayah adalah dokter yang bertanggung jawab dengan perawatan kakaknya, Jin. Dokter itu ternyata adalah jenggot biru. Setelah selesai menghitung, anak itu menelpon ayahnya sambil menangis. Dia mengatakan jika om yang tadi telah berbohong karena ibu dan kakaknya terbalik di lantai dengan banyak darah. Dokter itu pun terkejut mengetahui putrinya telah tewas. Jin bertemu dokter itu dan menangis dan menanyakan kenapa kamu bisa setega itu dengan keluargamu sendiri. Ternyata dokter itu berbuat seperti itu agar dia bisa mendapatkan uang asuransi dari kematian istrinya. Wah, parah benar nih dokter. Ia mengatakan kamu jangan menyalahkan aku. Kamu pun juga melakukan itu demi kakakmu. Dokter itu pun yang sudah kesal ingin membunuh Jin yang karena dia telah membunuh putrinya. Tapi lagi-lagi insiden yang tidak terduga terjadi. Kembali ke rumah sakit, Jin akhirnya sudah siuman dan Choi sudah ada di sampingnya. Ia akan memberikan cara suntik mati ke infus Jin. Tiba-tiba Jin berkata, "Di mana keluarga korban? Aku salah kepadanya." Jin sudah mengingat kejadian 20 tahun yang lalu. Choi tidak jadi menyetingkannya dan menanyakan alasan kenapa Jin membunuh wanita itu dan putrinya. Apakah mungkin kau mendapatkan instruksi dari suami wanita itu? Ia berpikir seperti itu karena ia telah mendapatkan sebuah fakta bahwa sebulan sebelum kejadian wanita tersebut, si suami membelikan istrinya asuransi jiwa, yang mana artinya si dokter atau suaminya sudah merencanakan pembunuhan istrinya dan mendapatkan uang asuransi jiwa. Dan ternyata anak yang disuruh Jin menghitung 1 sampai 100 sebanyak 10 kali adalah Choi dengan wajah penuh amarah dan mengatakan, "Kenapa kau tidak membunuhku malam itu? Tahukah kamu bagaimana rasanya bertahun-tahun hidup di panti asuhan karena semua harta warisan aku dirampas oleh keluarga besarku. Aku hidup dalam sendirian, menangis dan meratap setiap malam, hanya berpikiran untuk membalas dendam terhadap pria yang telah membunuh semua anggota keluargaku." Sekali lagi aku bertanya, "Itu instruksi ayahku kan?" Sambil menahan tangisnya, Jin pun hanya bilang bahwa pembunuhan itu atas dasar dirinya sendiri. Tapi perasaan Choi malah semakin campur aduk karena Choi mengetahui bahwa Jin saat ini sedang melindungi ayahnya. Choi pun pergi meninggalkan Jin dan membiarkan dia hidup karena dia sudah mengetahui fakta yang sangat menyakitkan untuk dirinya, bahwa ayahnya lah yang telah memerintahkan Jin untuk membunuh ibunya. Sekarang Choi sudah tidak ada lagi semangat untuk hidup. Ia sangat merasa sedih setelah mengetahui fakta itu. Jin yang sudah mengingat kembali masa lalunya sangat terpukul dan dia merasa bersalah terhadap Choi karena dia membuat hidup Choi saat menderita. Dengan alasan yang berbeda, Choi dan Jin pun mengakhiri hidupnya. Di akhir film, di mana flashback cerita dan menampilkan Jin yang sedang berada di sebuah danau dipanggil orang tuanya untuk pergi berangkat, dan Jin ternyata pernah bertemu dengan Choi kecil dan keluarganya. Dan selesai film Forgotten merupakan film Korea yang penuh dengan plot twist. Film ini juga menampilkan akting yang memukau dari para pemainnya. Terima kasih untuk kalian yang telah menonton video ini sampai selesai. Share video ini ke teman-teman kalian untuk terus mendukung kami. Dah.